Halo Sobat Trikantor, jumpa lagi dengan belajar bersama Microsoft Excel dan kita berada pada bagian terakhir aneka shortcut Microsoft Excel. Ya, sekarang kita masuk ke shortcut untuk menyetujui isian sel ya dan melakukan langkah selanjutnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita mengisi suatu sel, ya, misalnya saya mengisi di sebelah sini, ya, saya ingin mengisi belajar Excel. Nah, setelah kita mengisi ini, kita mau kemana? Ya, ketika kita setelah menyetujui isian ini, kita mau kemana? Apakah kita akan bergeser ke sel di sebelah bawahnya? Kita ingin bergeser di sebelah kanan, di atas, atau di kirinya. Nah, masing-masing itu beda tombolnya. Kalau kita ingin bergeser ke sebelah bawahnya, kita pencet enter. Nah, dia berada di sini. Kalau kita ingin bergeser ke sebelah kanan, maka kita pencet tombol tab. Ya, ini berpindah ke kanan. Nah, dia berada di sebelah kanan. Begitu juga kalau kita ingin bergeser ke atas di sini, maka kita pencet Shift N. Nah, dia bergeser. Dan terakhir, ketika kita ingin bergeser ke kiri, kita klik Shift F. Nah, ya, jadi kebalikannya. Enter ke bawah, Shift Enter ke atas. Tab ke kanan, Shift Tab ke begitu. Jadi terserah teman-teman ingin bergeser kemana setelah melakukan pengisian sel. Lanjut. Sekarang kita masuk ke area ribbon. Ya, ribbon atau yang tampak di atas ini. Ya. Oke, saya buka sekarang. Nah, ini adalah disebut area ribbon. Ya, berisi menu dan submenu di bawahnya untuk melakukan aneka tugas atau pemformatan pada Microsoft Excel. Ya, caranya adalah bagaimana ketika kita ingin ke atas ya dan mouse kita sedang terhalang, kita bisa pakai keyboard dengan menekan tombol Alt. Nah, ketika sudah tekan tombol Alt maka nampak ada kotak hitam atau abu-abu gelap ini dengan ada huruf berwarna putih di dalam. Artinya apa? Artinya ini adalah kode huruf untuk kita masuk ke tab itu. Kita masuk ke tab H, ya kita pencet H, kita masuk ke tab atau menu insert, kita pencet huruf N dan selanjutnya dia akan mengeluarkan huruf-huruf baru untuk menuju ke submenu. Ya, begitu. Silahkan ikuti panduan yang tercantum di layar saja. Ya, tidak perlu menghafal sebanyak ini, kecuali untuk fitur-fitur yang sering teman-teman gunakan boleh dihafal. Nah, selanjutnya adalah Ctrl F1. Ctrl F1 adalah untuk membuka dan menutup ribbon ini. Ya, seperti tadi saya barusan saja membuka. Tapi jika saya ingin menghemat layar, ingin lebih banyak menampilkan sheet secara penuh di layar, kita bisa menutupnya dengan Ctrl F1. Nah, tertutup. Kita pencet Ctrl F1 sekali lagi, terbuka. Tertutup, terbuka. Ya, jadi begitu. Ctrl F1 untuk membuka atau menutup ribbon. Kemudian setelah kita kembali ke atas ya di Alt tadi, kita bisa bergeser ya. Jika tidak ingin menggunakan huruf, kita bisa menggunakan arrow key ya, panah kanan kiri atas bawah. Nah, ini lebih fleksibel ya di dalam belajar. Atau bisa juga menggunakan tombol tab. Ya, tapi tab ini hanya menghasilkan gerakan ke kiri, ke kanan. Nah, ini saya pakai arrow key ke kiri. Ini saya tab, ini hanya ke kanan. Jadi ini berputar. Cukup lama jika teman-teman ingin bergeraknya ke kiri, harus menunggu satu kali siklus. Ya, sampai dia kembali lagi. Ya,
ya. Kemudian ada space, itu untuk menyetujui area yang ingin dilakukan pemilihan submenu begitu ya. Ini kita bisa menggunakan space. Jika kita sudah ingin memilih misalnya picture ini ya, kita pencet aja tombol space atau spasi ya, dia akan mengeluarkan pilihannya di bawahnya atau mengiyakan, kurang lebih begitu, menyetujui pilihan itu. Bisa juga ini dikombin dengan enter ya. Beberapa sebenarnya mayoritas antara space dengan enter ini menghasilkan keluaran yang sama, yaitu menyetujui ya, tapi di beberapa pilihan seperti di penamaan font ya, ini menghasilkan efek yang berbeda ya. Kalau space saya ketik kalip, saya pencet space, dia menghasilkan spasi ya. Tapi kalau enter dia langsung menyetujui. Nah, itu dia untuk aneka fitur untuk mengakses ribbon ya, aneka shortcut untuk mengakses ribbon. Selanjutnya kita bergeser ke bawah lagi, yaitu Ctrl 1 untuk membuka format cell ya. Ctrl 1 seperti ini ya. Ini mungkin box yang paling sering dibuka ya, karena ini berbagai macam editing cell ada di sini ya, mulai dari formatnya, alignmentnya, font, border, fill, dan protection ya. Ini jarang digunakan ya, walaupun sebagian ada di ribbon ya. Kemudian Ctrl T atau L ya, ini untuk mengeluarkan format table. Table itu apa? Table itu sebenarnya Excel ini kan adalah tersusun dalam bentuk table ya, baris dan kolom secara default. Tapi dengan pemformatan ala table bisa juga dilakukan sort and filtering, kemudian pewarnaan satu baris berbeda selang-seling ya. Itu hanya bisa dilakukan format table. Dan Alt H dan B ini untuk membuka kotak border ya. Ini sebenarnya shortcut gabungan dari tadi akses ke ribbon, dihafalkan dan dilakukan secara cepat ya. Alt H dan B ya, jadi keluar tab. Sebenarnya kita bisa pelan juga sih, nggak usah dihafal ya. Alt ya, kemudian lihat border ada di mana ya, border ada di sini ya, jadi kita pilih tab home dan sini buat. Nah, nanti ini kita bisa pencet huruf yang selanjutnya juga. Selanjutnya adalah di sini ya, yang terakhir dari shortcut di Excel yang sering digunakan, yaitu ada F12 untuk menyimpan file dengan nama atau save as ya, dimana kalau kita tidak ingin menumpuk file aslinya kita gunakan ya, kita tidak ingin mengubah file aslinya ya. Ini sama dengan seperti kita ke file save as. Kemudian ada Ctrl 9 ya. Ctrl 9 itu hiding ya, sama dengan 0. Bedanya kalau Ctrl 9 ini yang disembunyikan satu baris, kalau yang Ctrl 0 satu kolom. Kita praktekkan Ctrl 9, maka baris ini keseluruhan akan hilang. Nah ya, tapi hilang bukan dihapus, beda sama yang shortcut di atas untuk menghapus ya, tapi ini terhide ya, atau tersembunyi. Tandanya apa? Di sebelah kiri ini nampak ada selipan atau tanda dua garis dan angkanya tidak berurut dari 96 jadi 96. Artinya baris ke 97 lagi di ya. Selanjutnya kalau kita melakukan Ctrl 0 ya, maka akan meng-hide satu kolom ya, dari atas ke bawah ini kan. Ctrl 0. Nah, 11 juga sama seperti menghapus,
tapi bisa kita lihat di sini ada nampak seperti 2 garis terselip ya, dan urutan kolomnya juga tidak berurut A ke C. Jadi ada kolom B yang tertutup. Oke, selanjutnya ada Ctrl F4. Ini untuk menutup workbook yang aktif. Ya, workbook itu apa? Ya, satu file ini saja. Tetapi Excelnya tidak tertutup. Ya, saya praktekkan Ctrl F4. Nah, ya tertutup. Ya, kalau saya buka lagi, ya, kemudian saya lakukan Alt F4, maka akan menutup program Excel. Ya, satu program akan hilang. Contohnya Alt F4. Ya, gitu. Ya, Alt F4. Nah, jadi kita bisa dari Ctrl F4 dulu baru ke Alt F4. Tapi kalau kita langsung Alt F4, maka workbook pun juga akan tertutup. Ya, jadi Alt F4 lebih kuat pada Ctrl. Baik, seluruh shortcut ini ada di website microsoft.com. Nanti akan saya cantumkan di kotak deskripsi, dan seluruh shortcut yang lain yang tidak saya sebutkan di sini silahkan bisa juga dilihat di link berikut. Ya teman-teman, demikian latihan kita pada hari ini. Terima kasih. Ingat teman-teman, klik jempol ke atas atau like jika Anda suka video ini, klik subscribe jika Anda suka channel ini, dan berikan komentar atau pendapatmu. Terima kasih.